Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami adalah wastakbaru dan sombong. Sombong itu di sini menggambarkan adalah dia adalah masih wujud tadi. Ya, kemudian kata Allah dikatakan anha terhadapnya la tupattahu lahum abwabus sama, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dikatakan wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jamal, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke dalam lubang jarum, pisamil khiyati, ke dalam lubang jarum. Tuh, mustahilnya kita berjalan kepada Allah dengan tubuh ini. Itulah kenapa matematika mencontohkan bahwa kita adalah dalam perjalanan kembali kepada Allah itu kita harus kosong. Dalam perjalanan kepada Allah itu kita harus al-mutu qabla an tamutu. Kita harus mati dalam hidup. Itulah maka pada saat umat Bani Israel telah melakukan kesyirikan yang besar, kemudian Allah menyuruh Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah fatubu ila bari'ikum. Hei Musa, katakan pada kaum, berkatalah Musa pada kaumnya, kalian telah mendolimi diri kalian. Kalian telah apa mendolimi diri kalian? Artinya adalah bahwa kamu adalah merasa wujud, bahwa kamu tidak mengembalikan hak Allah kepada Allah, bahwa kamu telah merampok hak rububiyah. Inilah dikisahkan dalam kisah itu adalah sesungguhnya kalian telah mendolimi diri kalian. Karena dikisahkan Bani Israel adalah mengikuti Samiri, menyembah sapi yang dibuat dari emas oleh Samiri. Tetapi itu sanepan Allah. Pada dasarnya Allah sedang menyindir manusia, siapapun manusia yang menganggap tubuhnya adalah merupakan patung emas yang dia banggakan, yang dia merasa hebat, yang kiai merasa jadi kiai, yang tentara merasa jadi tentara, yang jenderal merasa jadi jenderal, yang dokter merasa menyembuhkan. Semuanya merasa hebat dengan masing-masing. Itulah sesungguhnya orang-orang yang menyembah tubuhnya sendiri. Orang-orang yang telah menyembah patung emas. Itulah sebetulnya kisah Samiri itu adalah pada saat ini adalah kepada kita yang berbangga-bangga dengan tubuh ini. Maka Allah ingatkan tadi, innalladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru. Maka Allah katakan wastakbaru, yang sombong. Karena tadi berarti kita ini maka diumpamakan oleh Allah adalah wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu pisamil khiyati, adalah tidaklah akan masuk surga sampai adalah unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Artinya Allah membuat teori kemungkinan selama kamu berjalan dengan tubuhmu itu, maka selama kamu yang wujud maka aku ada. Selama kamu yang ada, aku tidak ada. Selama kamu yang melihat, aku buta. Selama kamu yang mendengar, aku tuli. Selama kamu yang berilmu, aku bodoh. Maka sahabat, maka jamaah sekalian, Abah sering sampaikan pada dasarnya manusia sekarang di akhir zaman ini telah mengkubur Tuhan dalam-dalam pada saat dia merampok hak rububiyah tadi semua. Maka yang harusnya disadari dikembalikan oleh kita, kembalikan sifat wujud kepada Allah. Kembalikan bahwa sadari sebenarnya kita ada yang diadakan. Hidup yang dihidupkan. Maka setiap hari kita diajarkan oleh Allah tentang hidup dan mati. Oleh karena itu, maka pahami. Pada saat beras menjadi nasi, sesungguhnya nasi harus berkata, aku bukan engkau, tapi engkau wahai beras adalah aku. Yuk. Pada saat beras sudah menjadi nasi kuning itu harus berkata, wahai beras, aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Karena nasi kuning itu berasal dari beras tadi semua. Ngerti nggak maksudnya? Adi. Pada saat gelas kaca ini dia berkata adalah sesungguhnya aku adalah bukan engkau kepada kaca, tapi engkau adalah aku. Nah inilah sesungguhnya berarti belas kaca yang sudah berserah diri. Maka Allah ingatkan kepada kita di dalam ayat
di dalam surat Az-Zumar adalah Bismillahirrahmanirrahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu summa la yunsarun. Allah ingatkan. Di sini adalah berfirman wa anibu, dan kembalilah kalian. Tadi kembalikan. Ya, kalau kata Syekh Athaillah tadi semua adalah kita tidak boleh mengakui barang orang lain menjadi milik kita. Kita tidak boleh mengakui bahwa kita juga sama, ya. Tapi hari ini orang-orang petantang petenteng merasa jadi ulama, petantang petenteng merasa jadi jenderal, jadi polisi, jadi apa tadi semua. Padahal segala apa di alam dunia ini semua adalah karyawan Allah. Mereka digerakkan oleh Allah. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Tiada yang bergerak sedikit pun mereka dengan izin Allah. Maka marilah kita tiru sifat Allah. Bagaimana sifat Allah itu? Maka tercermin dalam Asmaul Husna. Allah itu adalah Raufur Rahim. Allah pemaaf, Allah penyayang, Allah itu pengampun. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu adalah, maka namanya indah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Muhaimin. Demikian pula, tapi jangan lupa Allah juga Al-Ghani, Allah itu kaya. Maka orang-orang ini yang sesungguhnya adalah sebenarnya kalau percaya dengan Allah, dia akan tajali sifat Allah kaya. Karena Allah itu tidak punya nama miskin. Allah itu tidak punya asma asma yang buruk semuanya, maka dinamakan Asmaul Husna. Maka marilah kita adalah menjadikan abid adalah kepada Allah Al-Ma'bud, sehingga abid wal ma'bud adalah wahid. Maka itulah jamaah sekalian, kita diajarkan suruh mengenal diri. Mengenal diri, untuk apa mengenal diri? Ternyata tanpa mengenal diri, Bapak tidak akan bisa bersyahadat. Karena kau akan bertemu, mengenal sebenarnya Allah, mengenal sebenarnya Muhammad pada saat mengenal diri. Mengenal diri bukan untuk menemukan diri. Untuk menemukan ternyata sebenar-benarnya diri itu tidak ada. Karena sebenar-benarnya diri kita ternyata adalah ruh. Yang melihat disebut si basor pada mata. Yang datang ke telinga disebut si sama adalah ruh. Yang datang pada mata disebut si basor. Datang pada mulut si kalam. Datang pada hati, akal disebut si ilmu. Pada saat punya keinginan disebut si nafsu. Pada saat keinginannya baik disebut nafsul mutmainah. Pada saat keinginannya buruk disebut amaroh. Maka sesungguhnya yang maling, yang rampok, yang nangkap, yang ini, yang menghukum, yang jaksa, yang hakim. Inilah semuanya hanya proses belajar untuk memahami hukum-hukum Allah di alam dunia ini. Memahami hukum-hukum dalang. Kalau seandainya adalah si Arjuna nangkap si Dursasana, sebetulnya yang nangkap juga dalang, yang ditangkap juga dalang. Tadi pada saat juga Arjuna sholat, sebenarnya yang disembah juga adalah Arjuna menyembah dalang itu sendiri. Jadi yang menyembah, yang disembah, yang mengingat, yang diingat, yang menuju, yang dituju. Maka tadi setiap manusia dari awal diajarkan untuk mengenal kepada Allah. Tapi tidak ada orang yang bisa kenal Allah kecuali kenal kepada diri. Untuk apa mengenal diri? Untuk bisa memahami, menemukan sebenar-benarnya diri batinku adalah Allah dan diri dohirku adalah Muhammad. Maka dengan mengenal diri kita akan bersyahadat, menyaksikan. Tapi nanti akan ketemu diri yang dohir dan diri yang batin. Yang bersaksi adalah dia diri yang dohir Allah, diri batin pun Allah. Yang disaksikan dia Allah pada diri dohir dan diri batin. Yang ikut menyaksikan juga dia Allah pada diri dohir dan diri batin. Karena kata Abah juga, semuanya adalah hanya tentang af'al dalang, asma dalang, sifat dalang, zat dalang. Tadi ya, yang harus dipahami. Maka itulah sifat 20, ada 7 sifat ma'ani pada dalang, pada wayang itu. Tetapi pada saat 7 sifat ma'ani juga ada. Ada pasangannya pada A'yan Sabito. 7 sifat ma'ani pada A'yan Khorjiyah, sifat Adam.
Tapi pada a'yan sabitoh, pada Muhammad, pada ruh, ada 7 sifat maknawi. 7 tambah 7 adalah 14. Tapi 14 disatukan dengan satu sifat wahdaniyatnya Allah. Maka disitulah kita akan mengerti mana dalang, mana wayang. Tadi semua. Ya. Nah inilah jamaah sekalian yang harus dipahami adalah dengan mengenal diri kita akan bersyahadat. Setelah kita kenal diri, kita bersyahadat menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri, maka barulah tegakkan si diri, itulah sholat. Jadi rukun Islam itu adalah dengan mengenal diri, mengenal Allah dan Muhammad. Itu yang kata Allah, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan itulah kenapa Allah menyuruh wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu adalah apakah engkau pernah meneliti siapa dirimu. Sanurihim ayatina fil afaq. Sesungguhnya aku telah perlihatkan ayat-ayatku di ufuk. Dan wafi anfusihim, dan dalam dirimu. Sampai Allah suruh baca. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al yauma alaika hasiba. Iqra, bacalah. Adalah gitu. Al-Quran Qadim wahyu minulyo. Orang ditulis bisa diwocok. Itulah tubuh kita. Maka dengan mengenal diri kita akan bersyahadat. Kemudian setelah kita bersyahadat menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri, barulah kita tegakkan. Maka pada saat dia menegakkan diri disebut sholat. Pada saat dia mensucikan diri disebut zakat. Pada saat dia menahan keberadaan diri disebut saum. Dan pada saat dia mendekatkan diri disebut haji. Maka kata Abah, setiap saat Abah itu haji, duduk saja Abah rukun Islam yang 5 itu tidak harus menunggu Zulhijjah untuk haji. Tidak menunggu Ramadan untuk saum. Tidak menunggu haul untuk zakat. Tidak menunggu waktu salat untuk salat. Karena sudah salat sebelum salat. Salat dalam salat, tetap salat setelah salat. Dan terus menyaksikan segala yang dohir adalah Muhammad. Dan segala yang batin adalah Allah. Allahu nurus samawat. Maka nampaklah Allah nyata. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Maka Allahu adalah nur. Nur itu adalah terang. Terang itu adalah jelas. Jelas itu adalah nyata. Nyata itu adalah wujud. Wujudlah nampak. Maka kita akan menyaksikan. Abah sudah ajarkan napas masuk, napas keluar, at-tanzih dan tasbih. Maka at-tanzih adalah dengan napas masuk hu ke dalam, tenggelamkan segala yang ada ini yang dohir batinkan. Kemudian wujudkan dengan at-tasbih, dengan napas keluar, kun fayakun. Maka insya Allah dalam hidupmu nggak usah capek sebenarnya. Maka orang yang sudah demikian oleh Allah diundang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka di sini pun dia sudah bisa mendapatkan surga. Di sini pun ya. Karena kata Allah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bergabunglah menjadi hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kapan? Sekarang. Itulah kenapa dalam kitab Syirul Asrar Jannatul Ma'wa itu sekarang. Sekaranglah kita bisa merasakan surga. Kapan bisa merasakan surga? Sekarang. Bagaimana cara merasakan surga? Mati. Bagaimana cara mati? Panakan. Bagaimana cara mempanahkan diri? Tadi. Kembalikan hak rububiyah. Sebenar-benarnya yang ada hanya Allah. Yang wujud adalah Allah. Yang hidup hanya Allah. Dan kemudian setiap hari merasakan kehadiran Allah. Yang mengurus kita adalah Dia yang hidup. Karena sesungguhnya yang pergi ke sawah yang hidup, yang pergi ke kantor yang hidup, yang jadi polisi yang hidup, yang jadi ustadz yang hidup, yang maling juga yang hidup. Karena bisa nggak maling kalau dia nggak hidup? Bisa nggak maling? Nggak bisa. Itulah sesungguhnya dunia ini adalah dongeng Tuhan. Malingnya juga hidup. Kalau nggak hidup bisa maling nggak? Yang nangkap hidup apa yang mati? Yang hidup. Berarti yang nangkap, yang hidup, yang ditangkap, yang hidup, yang sholat, yang hidup, semuanya. Maka disinilah sesungguhnya sebenarnya kalau kita paham adalah inilah
dongeng Tuhan. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Ya. Maka jemaah sekalian, yang diajarkan oleh Allah kepada kita adalah juga maka Syaikhullah mengajarkan kepada kita adalah al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syiri ikhlasi fiha. Amal itu adalah perbuatan. Amal itu adalah bangkai. Amal itu adalah merupakan mayit. Tapi adalah wujudnya amal itu adalah al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syiri. Nah, yang disebutkan arwahnya, ruhnya amal itu ikhlas. Jadi ikhlas itu pada saat ke kantor, yang ke kantor bukan dirimu lagi. Yang disebut ikhlas itu pada saat kamu mencuri, yang mencuri juga bukan kamu. Tapi pada saat yang berkaitan yang buruk, tetap katakan, siapa yang mencuri? Aku. Walaupun sebenarnya yang mencuri yang hidup. Bapak bisa nyuri nggak? Nggak bisa. Inilah nikmatnya hidup kalau sudah mengerti. Yang mencuri, yang menangkap, yang hidup, yang punya, semuanya adalah hanya tentang dia semuanya. Ya, dua-dua. Tadi semua. Nah, inilah jemaah sekalian yang harus dipahami. Maka dikatakan adalah maka idbin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitazahu. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tadi tenggelamkan, matikan, karamkan. Maka itulah kita disuruh al-mutu qoblan, kita disuruh dalam Al-Qur'an itu tobat, taba ya tubuh taubatan, kembali. Kenapa disuruh kembali? Kapan kembali? Sekarang. Kenapa harus sekarang? Supaya kita bisa ibadah. Kenapa sekarang? Supaya kita bisa bertemu dengan Allah. Kenapa sekarang? Supaya sekarang kita bisa menikmati sorga. Itulah. Kan nggak salah hadis. Kita ini bisa melihat Allah kalau kita innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kalau seandainya kecuali kalian mati. Nah, pada saat kita sudah mati maknawi, bukan mati hissi, berarti hari ini pun kita bisa melihat Allah. Kalau sudah bisa melihat Allah, itulah yang Allah undang. Ya ayat Tuhan nafsul Nah, nafsul mutmainah itu orang yang sudah mempanakkan dirinya, yang sudah mengerti, yang sudah sadar, yang sudah mengembalikan hak rububiyah Allah, wujud kepada Allah, hidup pada Allah, kudrat pada Allah, iradat pada Allah. Maka dia sudah mayit di alam dunia ini. Hidup, tadi dia adalah dengan mematikan dirinya, dia sudah kembali kepada Allah yang maha hidup. Tadi semua. Maka dikatakan, idbin wujudaka fi ardil khumul, pama nabata mimma lam yudfan la yatimu. Ada nitazahu, tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam maka dia sempurna. Tadi dengan at-tanzih, tanamlah. Yang dohir batin kan, yang batin dohir kan. Ini contoh gelas kaca. Kata apa? Adharo wis ngadeurkeun kaca, wujudak kula syai'in menjadi gelas kaca. Li'annahu kana satune kaca albat batin. Jadi kaca ini, pada gelas kaca ini menjadi batin. Watowa, dan harus mampu menghilangkan wujudak kula syai'in, wujudnya si gelas kaca, li'annahu kana satune kaca itu adohir. Tadi at-tanzih, masukkan dengan napas masuk, telanlah semuanya. Laut, langit, gunung semuanya adalah tenggelamkan, sesungguhnya adalah semuanya tidak ada. Tadi semua. Masukkan ke dalam dengan talik selaan napasmu itu. Pelan semuanya. Kemudian tahan dulu di dalamnya Allahu Haqqun. Katakan bahwa sesungguhnya yang hak adalah dia. Allahu Hayyun, yang hidup hanya dia. Allahu Qayyum, yang berdiri sendiri adalah dia. Allahu Wadud, juga adalah dia. Kalau kamu buang napasnya, Allah dohirkan at-tasbih. Tadi semua. Berarti sekarang sebenarnya yang batin ini satu dengan yang
dohir. Sebenarnya dunia ini satu dengan akhirat. Sebenarnya dunia ini akhirat. Maka tadi Allah mengatakan wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuh, kamu akan berubah nasibmu di sini. Dengan apa yang telah Allah anugerahkan tadi dengan tasbih. Telanlah kepada dirinya. Dengan menyadari sebenarnya adalah aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Tadi semua. Ya. Kata si gelas kaca. Aku bukanlah kaca. Kata si gelas kaca. Tapi kaca adalah aku. Tadi semua. Maka berarti sekarang kaca Allah akan terjali pada diri kita. Tadi semua. Maka disitulah barulah Bapak akan membuktikan iman subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Tadi semua. Ya. Maka kalau tidak ditenggelamkan tadi semua, walaupun ibadah Bapak 1 triliun tahun dibagi berapapun dalam matematika, hasilnya syirik tadi semua. Itulah kata Allah fawailul lil musallin tadi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Riya. Kenapa riya dikatakan kata baginda Nabi, inna yasiron minar riya'i syirkun. Karena riya itu syirik. Tadi semua. Riya itu syirik. Ujub juga syirik. Sombong, mbahnya syirik. Maka tadi Allah mengancam orang yang sombong. Tadi semua. Dan diantaranya sombong itu adalah tadi. Tidak mau mengembalikan hak rububiyah tadi. Kata Syekh Athaillah tadi mengatakan adalah kita harus mampu mengembalikan semua milik Allah kepada Allah. Tadi semua. Ya. Adalah apa yubihu laka anta da'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apakah Allah membolehkan kamu mengakui sifat dia, wujud dia menjadi wujud dirimu dan sifat dirimu. Bagi Allah kamu ngaku tidak apa-apa. Tetapi masalahnya kamu yang akan menderita. Maka disinilah pada saat kamu wujud Allah Adam. Pada saat kamu hidup Allah mati. Nuh, bagaimana kau akan kembali pada Allah yang mati? Maka disitulah kenapa konsep al-mutu qabla an tamutu. Pada saat kata kamu la hayyun, maka kamu mati. Maka engkau hidup pada hidupnya Allah. La sami'un, maka engkau sekarang budeg. Maka engkau akan mendengar dengan mendengarnya Allah. La mutakallimun, maka engkau sekarang bisu. Maka engkau mulutmu bicara dengan kalamnya Allah. La ilmun, aku tidak punya ilmu. Aku bodoh. Maka sekarang kau berilmu dengan ilmu Allah. La qadirun, la muridun. Aku tidak punya kuasa dan kehendak. Semuanya pada kehendak Allah. Maka itulah Allah ada berfirman dalam hadits qudsi, innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa ana diyatahu. Jika seorang hamba sudah mencintaiku. Bagaimana seorang hamba mencintaiku? Kembalikan milik dia kepada dia. Tadi semua. Maka dikatakan Syekh Athaillah tadi, mana'aka anta dayya ma laisa laka mimma lil mahlukin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain menjadi milikmu. Apa boleh katanya Allah? Maka apa yubihu laka anta dayya wasfahu wa huwa rabbul alamin? Apa boleh Allah melarang kamu mengakui milik orang lain menjadi milikmu, apalagi milik Allah menjadi milikmu. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Jangan maka orang yang seperti ini Allah ingatkan wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Maka sesungguhnya ibadahnya sia-sia yang dilakukan oleh kita itu semua. Muplis tadi semua. Ya, karena riya. Inna yashiron minar riya'i syirkun wa inna man ada awliya Allahu faqad barazallahu bil muharabati wa inna Allah yuhibbul atqiyai wal asfiya'a. Tadi semua. Dan selanjutnya hadisnya panjang. Sesungguhnya sedikitnya riya itu sudah termasuk syirik. Sedikitnya riya itu termasuk syirik. Itulah tadi Allah ingatkan surat At-Taubat. Adalah mustahilnya orang berjalan kepada Allah dengan dirinya. Seumpama mustahilnya memasukkan adalah unta ke dalam lubang jarum. Tadi semua ya.
Maka baginda Nabi mensusul dengan sabdanya, man tawaddu'a rafa'ahullahu wa man takabbara wadu'ahullahu. Siapa yang merendahkan diri, siapa yang mematikan diri, siapa yang mempanakkan diri, maka Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang menyombongkan diri, yang dia merasa wujud, yang merasa ada, merasa bersifat. Ingat, kita ini manusia tidak punya sifat. Kita tergantung pada sifat Allah. Wujud kita tergantung pada wujud Allah. Gelas kaca ini tergantung wujudnya pada kaca. Gelas kaca ini tergantung pada sifat kaca, bukan sifat dirinya. Ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan. Tadi semua. Bahkan kalau Bapak menyadari setiap hari diurus oleh kita. Bapak tidur pun hidup itu tidak pernah ngantuk dan tidur. Itulah hidup. Tadi semua. Ya. Tugas kita sederhana. Padahal sebenarnya kalau mengerti kita ini menyerahkan, ya. Maka dikatakan walillahi ma sadaqallahu abdun illa syarrahu allai abayyashura bima kanihi. Demi Allah tiada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah melainkan ia merasa senang gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Karena kita ini tidak punya kedudukan tadi semua. Yang jadi jenderal pun Allah, yang jadi ulama juga Allah. Tadi semua, ya. Kalau ngerti tadi semua, ya. Nah inilah maka dalam hikmah selanjutnya adalah pahami tadi bagaimana kita mengembalikan hak Allah kepada Allah tadi semua. Maka dikatakan oleh baginda Nabi adalah kullu syai'in halikun illa wajahu. Segala sesuatu adalah akan hancur kecuali wajah Allah. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Camkan, kata baginda Nabi, segala sesuatu selain Allah itu palsu. Berarti segala sesuatu yang selain Allah itu palsu. Palson alias tidak ada. Makanya al-aqwanu dokhiru hagirotun. Maka kata Syaikhullah, al-aqwanu, setiap kawan adalah dohirnya adalah tipuan. Wabatinu dan batinnya adalah ibrotun, adalah ibroh, pelajaran kepada kita. Maka itulah kenapa hikam mengajarkan kepada kita kaifa yatasawwaru ayyah jubau syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan kaca terhalang oleh gelas kaca sementara yang ada adalah kacalah yang mendohirkan gelas kaca. Bagaimana Allah terhalang oleh Bapa sementara kita ini ada karena dohirnya Allah. Karena kita ini wujud karena wujudnya Allah. Kita hidup karena hidupnya Allah. Tadi semua, ya. Maka kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana mungkin akan dihijab sesuatu padahal dia Allah nampak dohir pada segala sesuatu. Pada Sadi. Bagaimana gelas kaca ini, kaca terhalang oleh gelas kaca, sementara padahal dialah kaca yang nampak dohir pada gelas kaca. Pahami tadi semua, ya. Kaifa yatasawwaru ayyah jubau syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'in. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu padahal dia yang terlihat. Bagaimana kaca akan terhalang oleh gelas kaca? Dialah yang nampak terlihat pada seluruh gelas kaca. Maka tadi, aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Pahami. Katakan dalam diri, aku bukan engkau, tapi engkau adalah karena wujudku adalah wujudmu. Tadi semua. Melihatku karena basormu. Mendengarku karena samamu. Berkataku karena kalammu. Pengetahuanku karena ilmumu. Bergerakku karena gerakmu. Inilah yang harus dipahami, ya. Maka kaifa yatasawwaru ayyah jubau syai'un wa huwa adharu fi kulli syai'in. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu padahal dia jelas tampak dari segala sesuatu. Bagaimana kaca akan terhalang pada gelas kaca sementara dialah yang tampak pada seluruhnya pada kaca ini.
Maka ada harawis ngadohirkan kaca wujuda kula syai'in menjadi gelas kaca li'annahu karena satu kaca al batin pada gelas kaca watwa dan harus mampu menghilangkan wujuda kula syai'in adalah kaca pada gelas kaca ini li'annahu karena satu kaca ad-dhahir tadi semua ya. At-tasbih menghilangkan wujudnya kaca adalah apa nama at-tanzih tenggelamkan wujudnya gelas kaca pada kaca. At-tasbih dohirkan sebenar-benarnya adalah gelas kaca itu adalah kenyataan diri si kaca. Inilah tentang kehidupan. Kalau sudah begitu Bapak berarti sudah betul-betul mengenal Allah dengan sebenarnya. Bersyahadat dengan sebenarnya. Maka Bapak bisa mendirikan sholat dengan sebenarnya. Rukun Islam Bapak sudah sempurna. Syahadat sudah betul-betul menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri. Sebenar-benarnya. Maka lenyap aku ke dalam kosong. Tadi. Ahmad nama batinku. Muhammad nama dohirku. Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Makanya biasakan adalah dengan menutup. Merapatkan gigi, menutup, rapatkan menekuk lidah. Usalli lam jalalah ruhku, ruh Allah, rahasiaku, rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. La ilaha illallah adalah batinku, Muhammadur Rasulullah adalah dohirku. Dari semua, ya. Maka itulah, ya. Kemudian juga di hikmah yang apa namanya nih penutup adalah kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un walau lahu makana wujudu kulli syai'in, bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu padahal andai kata tidak ada Allah, tidak ada sesuatu. Jika tidak ada kaca maka tidak ada gelas kaca. Jika tidak ada kayu maka tidak ada asbak kayu. Jika tidak ada beras tidak akan ada nasi kuning. Jika tidak ada beras, tidak akan ada nasi putih, tidak ada nasi lemak, tidak ada lontong, tidak ada bubur. Sebenarnya bubur adalah beras. Tapi bagi si bubur jangan pernah mengaku aku beras. Tadi, aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Coba rasakan tadi semua. Rasakan dalam setiap helaan nafas kita. Aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Tadi semua ya, supaya dia tajalli tadi semua ya. Nah itu saja barangkali yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Sekali lagi tadi semua ya, betapa pentingnya adalah mengenal Allah kepada kita ya. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka disinilah ketidakbahagiaan manusia itu adalah dia tidak mengenal kepada Allah tadi semua ya. Sampai Imam Syafi'i itu berkata, "Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudat." Ditolaklah semua amalnya. Tidak ada ibadah bagi orang la tashihu ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak ada zikir la yadkurullah illallah tadi. Kenapa kita harus mematikan diri? Karena yang ada, yang sebenar-benarnya ada adalah hanyalah Allah. Maka kita akan dibawa kepada Allah oleh Allah. Itu saja. Maka proses perjalanan kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita sudah dibawa dari sini. Asalnya kita berasal dari Allah, kita akan kembali pada Allah ya. Nah itu saja barangkali pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa Bapak pahami tadi semua ya, karena kalau tidak ada pemahaman ini, Bapak sampai kaya apapun adalah bengek ibadah, baca Quran sampai bengek sekalipun, baca sholawat sampai bengek sekalipun, tadi semua bahkan tidak ada gunanya sama sekali. Karena sekali lagi tidak ada yang bisa menyembah Allah kecuali Allah, tidak ada yang bisa bersaksi kepada Allah kecuali Allah sendiri. Maka inilah harus dipahami. Cuma tetap harus dipahami, disitulah ada syariat, disitulah ada thariqat, disitu ada hakikat, disitu ada ma'rifat. Syariat belajar untuk bagaimana membenahi tubuh ini. Thariqat untuk belajar mengenali yang disembah.
Hakikat belajar untuk kita adalah bisa berserah diri, dan ma'rifat adalah untuk bisa kita kembali kepada sejatinya diri. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan supaya kita adalah adapun tadi rukun Islam sudah sempurna. Nah, sekarang rukun iman juga sempurnakan. Iman pada Allah itu nyata pada hidupmu. Iman malaikat Allah itu nyata pada segala apa yang tunduk pada hidupmu. Maka melihat menjadi Jibril, mendengar menjadi Mikail, berkalam menjadi Israfil, kemudian adalah bernapas menjadi Ijrail. Dan kau pun beriman kepada Rasul, maka Ibrahimlah di matamu, adalah Nuh di telingamu, Musa di mulutmu, Isa. Dan kemudian juga iman kepada hari akhir adalah juga sama. Karena tadi, kullu nafsin da'iqatul maut, maka pada saatnya nanti ruh ini akan keluar dari tubuh ini, apakah dia terus kembali pada Allah ataukah dia akan kembali lagi mendapatkan tubuh yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Tadi semua. Adapun iman kepada qada dan qadar adalah apapun yang terjadi, setiap manusia akan mendapatkan kitabnya masing-masing. Iqra kitabaka kafa binafsika. Kitab adalah si A beda dengan kitab si B, kitab si C beda dengan kitab si D. Maka itulah dalam usaha, dalam apa. Jangan suka turut muning. Karena yang baik kepada si A belum tentu baik pada si B. Yang rizki kepada si A dengan usaha yang sama belum tentu datang yang sama. Padahal sering banyak orang melakukan copy paste, melakukan hal yang sama tapi hasilnya beda. Pahami tadi semua. Karena setiap orang punya buku masing-masing. Maka bacalah buku yang ada pada diri. Iqra kitabaka kafa binafsika. Itulah yang tiap iman pada kitab, iman kepada diri, kitab kita masing-masing tadi semua. Kemudian iman kepada qada dan qadar, bahwa segala apa yang kita hadapi setiap hari adalah imani bahwa tidak ada yang bukan yang tidak datang dari Allah khairihi dari Allah, wa syarihi dari Allah. Segala apa yang nampak buruk, yang nampak keras, semuanya hanya jalal dan qahar Allah. Dan segala yang lembut, yang menyenangkan, yang membahagiakan, semuanya juga hanyalah jamal dan kamal Allah. Marilah kita pandang segala af'al makhluk dengan sempurna adalah pada 4 sifat Allah. Jalal, qahar, jamal, dan kamal. Kalau ingin berada pada jamal dan kamalnya, berjalanlah pada cahaya Allah. Berjalanlah sesuai dengan aturan Allah. Berjalanlah pada orbit Allah. Pasti kamu akan mendapatkan perjalanan yang ada dalam jamal dan kamalnya, dalam kelembutannya, dalam kasih sayangnya, dalam cintanya, dalam kenikmatannya. Tetapi juga bersama dengan Allah. Tapi kalau kalian lebih memilih kepada jalan qahar dan jalalnya, artinya keluar dari orbit Allah, maka akan sedikit berbenturan. Disebutlah iblis, disebutlah setan, disebutlah jin, padahal semuanya juga Allah dari semuanya. Jadi kalau begitu, yang memilih mau berjalan dengan siapa, maka tadi di dalam di dalam surat As-Samsi itu Allah menjelaskan kepada kita tentang perjalanan kita. Bagaimana dikatakan kata Allah adalah wasamsi wadduhaha, demi matahari dan cahaya yang di pagi hari, wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringnya, wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampilkannya, wal laili ila yaghshaha, dan malam apabila menutupinya, was sama'i wa ma banaha, dan langit serta pembinaannya. Barulah kata Allah adalah wan nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sudah pasti untungnya yang berjalan pada orbit Allah, tapi sekarang pasti akan ruginya. Tapi juga walaupun rugi, asal Bapak sadar sesungguhnya orbit yang buruk juga adalah pada jalal dan qahar Allah. Maka tadi banyak wali yang datang dari jalur buruk.
Robi Hadawiyah, mantan Jablay, Syekh Syiri Sarkoti, perampok, Fudail bin Iyad, Umar bin Khattab, kemudian juga banyak juga di kita, Sunan Kalijaga, Sunan Geseng, dari semua. Itu dari jalur jalal dan qaharnya Allah. Tetapi banyak juga yang jadi waliullah dari jalur jamal dan kamalnya Allah. Adalah para mereka, para anbiya, para syuhada, para siddiqin, para muttaqin. Jadi silakan mau jalan kepada Allah, mau jalur yang mana. Khairihi, kembali sampai pada Allah. Wasyarihi, asal betul-betul mengenali Allah. Kata Imam Kusyairi dalam kitab Risalah Kusyairiyah, mampu menyaksikan af'al Allah pada segala apapun bentuk kemaksiatan. Karena tidak ada makhluk yang bisa membuat maksiat. Dorau wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusurah. Tinggal Bapak mau pilih. Kalau jalan yang nyaman bersama jamal dan kamalnya. Jalan yang panas berarti bersama dengan jalal dan koharnya. Itu saja dasarnya. Tapi kalau Abah lebih memilih adalah jalan bersama jalannya pada orbitnya. Tadi semua dengan supaya mendapatkan ketenanganannya, kedamaiannya, kekayaannya, kebahagiaannya, surganya. Silahkan. Adalah intinya adalah sama bisa kembali pada Allah. Mohon maaf atas kekurangan, mari kita tutup pengajian kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah kita sama-sama membacakan suratul Fatihah, adalah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Aghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum jannatin alakum anhara. Salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya malaika jaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir. Assalamualaikum Sayyiduna wa Mursiduna Ahmad Sahibul Wafat. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat ya. Semua ya. Ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahi fi ruhi, ya, kepada Bismillahi fi jismi, Bismillahi fi dami, Bismillahi fil hami, Bismillahi fil lahmi, Bismillahi fil asbi, ya. Bismillahi fi jildi, Bismillahi fi admi, ya. Pada badanku, ya, pada ruhku, pada badanku, pada darahku, pada dagingku, pada uratku, ya, pada kulitku, pada tulangku, sahabat. Pada 7 lapis bumi pada diri kita. Kita sebetulnya sudah layak mendapatkan jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus pada diri kita. Abah sudah ajarkan bagaimana menjadikan tubuh ini adalah berlafaz bismillah, sahabat, ya. Maka banyak ulama dan Abah menemukan dalam sebuah kitab adalah karena 7 lapis bumi pada diri kita adalah bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, urat. Maka selain kita bacakan pada makanan yang kita makan adalah pada minuman, kepada yang kita minum bismillahin nuri, nuru, nurullah, nurul rabbi, bihaqi Muhammad. Pada minuman, pada makanan, ya, pada pakaian yang mau kita pakai, ya, semua. Kemudian juga adalah bagaimana kita berjalan, ya, keluar kemanapun kita pergi. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari rumah juga sama adalah. Tetapi juga yang lebih dalam dari itu adalah katakan bismillah pada ruhmu. Bismillahi fi ruhi. Bismillahi fi jismi, kepada jasad. Ya. Bismillah. Bismillahi fi dami, kepada darah. Bismillahi fi lahmi, adalah kepada daging. Bismillahi fi asbi, adalah kepada saraf. Bismillahi fi jaldi, ya, jildi, kepada kulit. Bismillahi fi azmi, adalah pada tulang. Ya. Karena kita ada 7 bagian, adalah bumi yang ada pada diri kita adalah bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, sahabat, ya. Maka ingin meraih surga di dunia ini karena tempat alam fisik dengan kenikmatan fisik hanya di sini. Sekali lagi, ya, berlaku hukum fisika. Maka itulah Allah, sahabat, mengajak kepada kita, istaghfiru rabbakum. Jadi selama ini orang memahami kembali pada Allah itu mati. Konsep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu harus nunggu mati. Bertemu dengan Allah itu harus menunggu mati. Tetapi ternyata yang diajarkan baginda Nabi, diajarkan oleh mereka para aulia Allah adalah kembali kepada Allah itu adalah mati, itu adalah hari ini, saat ini, supaya kita hidup bersama Allah. Maka Abah sudah sampaikan, sering membahas dari semua, karena pertanyaan dari panjenengan itu semua sama, adalah merubah nasibnya, ingin bahagia dohir dan batin. Tapi kenapa tidak mau nurut pada Allah? Sampai Allah ingatkan, wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang melalaikan ingat pada Allah, ada ingat dalam arti zikir, zakaroyatku dikron, itu ingat. Ingat apanya pada Allah itu adalah ingat bahwa sesungguhnya yang wujud hanya Allah. Maka bagaimana mengamalkan bahwa sebenarnya yang wujud adalah Allah, berarti kalau kamu ingin surga, jadilah kamu Adam. Karena memang lawannya wujud, ada itu Adam. Sahabat, maka bagaimana kau akan merasakan surga kalau kau yang ada? Pada saat kau wujud ada, maka Allah Adam. Sementara yang punya surga itu Allah, al-wujud, sang kehadiran. Tadi semua. Maka disinilah memahami sifat 20 dan menerapkannya pada tubuh ini adalah
Itulah yang menjadikan bekal tadi semua dari awal. Mengenali diri sahabat adalah untuk kita adalah menghilangkan keberadaan diri, memfanakan keberadaan diri, melatih setiap saat. Tadi semua adalah mengembalikan kembali kepada Allah. Kalau bahasa Al-Quran, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuh, Allah sudah berjanji memberikan nasib, merubahmu di dunia ini nasibmu. Setelah kamu mengembalikan semuanya kepada Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Sesuaikan frekuensinya, vibrasinya dengan vibrasi Allah. Allah itu pelaku kebaikan. Allah itu pelaku penyayang, pemaaf, pengampun. Allah itu Ghafurur Rahim, pengampun. Allah itu Raufur Rahim, yang paling baik. Allah itu Afun Karim, paling pemaaf. Tadi semua. Ya, kemudian Allah adalah Al-Muhaimin, tadi semua. Allah adalah Al-Qudus, adalah yang mensucikan. Maka setiap hari Abah ajarkan bagaimana itikad pada makan, pada minum, istinja awal, istinja akhir. Kalau kita ingin bahagia sesungguhnya, karena marilah kita sekarang ini sudah berada pada penghujung perjalanan adalah kehidupan, bahwa kesadaran yang harus dibangun adalah pada kesadaran Allah. Marilah kita pulang pada Allah sebelum dipulangkan. Marilah kita ridho pada Allah untuk pulang sebelum dipaksa pulang. Dan pada dasarnya manusia itu adalah harus pulang sendiri. Itulah karena Allah sampaikan walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum. Kata Allah, seandainya aku wajibkan. Allah menggunakan kata lau, sahabat. Artinya Allah itu karena tidak mau memaksamu. Hidup ini terserah kamu. Mau di jalan kelembutannya pada jamal dan kamalnya, atau kita mau gak mau harus berhadapan, ditarik pada kehidupan yang kasar, ditarik pada kehidupan yang berat, pada jalal dan koharnya. Karena kalau seandainya kita ini harus memilih tadi semua, ya, maka inilah Allah ingatkan. Allah sampaikan walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tapi kata Allah, kamu tidak mau melakukannya. Dan memang nyata, memang hanya sedikit yang mau melakukannya. Konsep al-mutu qabla an tamutu itu adalah mati sejeroning urip, itu tidak banyak orang yang mau melakukannya. Karena dia merasa ingin eksis, merasa ingin wujud sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai ajengan, sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai apapun, sebagai ahli hukum, sebagai jaksa, sebagai olahragawan. Padahal semuanya adalah hanya karyawan Allah. Nah, disinilah sesungguhnya ada tingkat kesadarannya. Maka agama itu di sisi Allah. Inna dina indallah adalah yang disebut Islam itu pada saat agama itu di sisi Allah. Apapun agamanya pada saat di sisi Allah, Islam. Karena kata Abah juga, Islam itu pola pikir. Islam itu adalah penyerahan, surrender, tadi semua adalah dharma. Islam itu dharma. Pada saat kita adalah sudah meleburkan diri kita menjadi karyawan Allah, tadi semua, ya. Tinggal di situ seberapa persen kita mau berserah diri. Nah, inilah kadang-kadang Abah suka kasihan pada orang-orang ingin merubah nasib, ingin keluar dari kesulitan, tetapi dia tetap menggunakan cara yang sama. Metodologi yang selama ini, sahabatnya, kita tidak merendahkan apa yang sudah dibuat oleh fuqaha dulu. Tapi ketahuilah zamannya berbeda, keadaannya berbeda, tantangannya berbeda. Apa yang disampaikan mereka dulu, ya, berguna saat itu. Saat itu kita diajak oleh mereka fastabiqul khairat, itu adalah buat orang Islam banyak-banyakan ngaji, banyak-banyakan cari ilmu, banyak-banyakan amal. Ya, apa-apa di awal. Tetapi hari ini adalah realitasnya lain.
Kita harus sudah beda, segalanya sudah berubah, alamnya sudah berubah, langitnya sudah berubah, kondisinya sudah berubah. Apakah kamu masih mau menggunakan senjata yang sama yang diajarkan mereka? Inilah, maaf ya sahabat kaum Mu'tabah, adalah senjatanya sudah out of date, senjatanya sudah tidak lagi mempan. Maka hari ini kata Abah, senjata-senjata yang digunakan hari ini orang-orang Islam dengan misalnya maaf ya, one day one judge, dengan duha di pagi hari dengan menuntut rezeki, tadi semua tahajud di waktu malam minta maqamah mahmudah, udah gak pas lagi. Karena tadi amaliyahnya masih, tetapi adalah itikodnya yang salah. Kalau dulu kita masih dalam tahapan belajar, Tuhan mengajarkan pada manusia adalah menggunakan cara itu. Itulah kenapa ulama dulu menggunakan cara itu. Tapi senjatanya, kalau dulu mereka perang dengan panah, hari ini udah bukan dengan panah lagi. Tadi semua udah pakai bom, udah pakai granat, udah pakai basoka. Dan sekarang untuk mengintip sudah tidak lagi menggunakan burung merpati, udah pakai drone. Tadi semua. Sekarang bicaranya tidak lagi menggunakan telepati, udah video call. Coba, harilah. Heran apa ini orang-orang ini. Tidak mau realistis. Dan sekarang nampaklah bahwa apa yang sudah dilakukan itu adalah sudah hampir senjata itu tidak berguna. Tadi semua. Makanya kenapa kata Abah, Menteri Agama kita udah bukan hat trick tapi quad trick. Tadi semua. Karena sudah tidak berguna senjatanya. Senjata duhamu itu udah nggak berguna. Senjata baca Yasin one day one judge itu udah nggak berguna. Karena kamu tidak mengerti siapa kamu, siapa Tuhan. Bagi Tuhan itu yang lebih penting adalah bagaimana frekuensimu, vibrasimu. Tadi semua. Untuk membuka ATM tidak usah kamu baca Yasin. Membuka ATM kamu tidak usah adalah apa namanya dengan sholat duha. Tetapi sebenarnya adalah bagaimana membuka ATM itu kamu ngerti pinnya. Bagaimana cara membuka pinnya. Punya pinnya tadi semua. Ini kan hari ini realitasnya begitu tadi semua. Dahulu orang tua kita bekerja cari makan, adalah jadi buruh, jadi kuli, jadi apa. Hari ini tidak tadi semua. Bahkan hari ini adalah workless tadi semua, adalah sedikit dalam kerja itu, tapi akal yang berjalan. Apalagi abad ke-21 ini adalah merupakan udah abad kuantum tadi semua. Ya. Allahu Akbar. Tadi semua. Nah inilah yang tidak, kalau selama kamu tidak mau merubah ya tidak bisa berubah tadi semua. Itulah yang dimaksud innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Karena tadi Allah menggetarkanmu sesuai getaranmu. Tadi semua. Tadi semua. Seorang Yahudi, paling kafir dan paling kafir. Tapi pada saat getarannya dia selaras dengan getaran Tuhan. Ya dia diizinkan oleh Tuhan, diberi oleh Tuhan. Inilah tadi karena nalar beragamanya adalah sudah tidak digunakan tadi semua. Ya. Maka marilah kita dengan menggunakan senjata lama, kalau seandainya kesadarannya dibangun, maka masih mendingan nggak apa-apa tadi semua. Kan masalahnya bukan masalah kamu itu adalah apa namanya punya HP gitu kan, tapi bagaimana kamu HP kamu itu tersambung tadi semua. Itulah kenapa kata Allah wa man aradu an dzikri itu. Siapa yang tidak nyambung sebenarnya begitu. Siapa yang tidak terkoneksi gitu. Siapa yang frekuensinya tidak sejalan dengan frekuensi Allah, maka sampai jebleh kamu baca Quran pun kamu tidak akan ketemu. Karena bukan di situ letaknya. Kalau dulu Tuhannya dikenali bahwa Tuhan itu nggak tahu entah di mana tadi semua ya. Entah di mana. Sekarang Tuhan itu ternyata sudah harus disadari oleh kita bahwa kita tidak berpisah dengan Tuhan. Maka disitulah vibrasi adalah bahwa segala materi ini ternyata adalah energi. Dan segala energi ini adalah cahaya. Segala cahaya ini Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad itu Nurullah. Dan Nurullah itulah Allah. Berarti semua yang materi inilah kenyataan wujud Allah. Yang tadinya berupa kosong menjadi
Cahaya, cahaya menjadi energi, energi berubah menjadi materi hari ini. Berarti segala yang materi ini ya tadi maka pantas apa namanya Ibnu Arabi berkata al-alamu mir'atu al-haq. Alam inilah cerminan Allah al-haq dari semua. Dari semua. Jadi yang hari ini adalah yang harus kita ini adalah Allah ajarkan tentang penyambungan. Listrik harus disambungkan. Setelah disambungkan, stop kontaknya harus dinyalakan. Jangan off, harus on. Tadi semua. Itulah kita harus bagaimana mengonkan diri kita dengan Allah, menyadari napas masuk, napas keluar. Sebenarnya dari dulu begitu konsepnya sebenarnya. Bahkan diajarkan oleh baginda Nabi tentang napas masuk, napas keluar. Man akhraja napasin di ghairi dzikrillah fahuwal mayyit misrul hayawan dunal baqarah fahiya kal hinjir. Siapa yang tidak menyadari napas masuk dan napas keluar, man akhraja napasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit, bangke dia. Mislul hayawan ada seumpama binatang. Tuh. Dunal baqarah tapi bukan bangke sapi. Tadi ada fahiya kal hinjir adalah bangke babi dari sahabat ya. Maka itulah kata Abah, marilah kita Abah sudah banyak ajarkan bagaimana cara mengkoneksikan. Karena sekarang ini tentang menyambungkan. Sehebat apapun handphonemu kalau nggak punya SIM cardnya nggak diisi kuota dari semua. Maka itulah kenapa kita harus punya guru ruhani yang menyambungkan. Listrikmu tidak akan menyala kalau bukan oleh guru mursyid. PLN lah, petugas PLN lah, guru mursyid yang menyambungkan setrum di PLN itu dengan dirimu. Kalau hari ini kamu punya HP dan kamu ingin punya wifi, maka mursyid itu adalah, dia adalah petugas IndiHome yang menyambungkan bagaimana apa namanya di rumahmu ada sinyal yang kuat. Tadi rumahmu menjadikan hotspot, menjadikan itulah wifi tadi semua ya. Jadi sekarang ini Allah mengajarkan kita lewat wifi. Dan juga Allah hari ini mengajarkan. Maka kata Abah, ulama dulu tidak akan faham. Maaf ya. Karena Allah belum saatnya, waktunya. Itulah kenapa adalah di dalam bab doa kata Syaikhullah tadi semua adalah doa itu akan diijabah. Tapi bukan pada apa yang kau inginkan. Dan bukan pada waktu yang kau inginkan. Kenapa? Karena waktu itu adalah disesuaikan dengan keadaannya. Kepada apa yang kau minta, kepada apa yang kau butuhkan itu. Maka sebetulnya hari ini kata Abah, kok Abah adalahnya, semua teknologi itu sudah dibuka oleh Allah untuk surga. Maka kenapa dalam Al-Quran itu sahabat suruh banyak kita kembali. Suruh tobat. Tobat itu ternyata adalah bukan istighfar. Istighfar itu perhiasan orang tobat. Itu tadi. Astagfirullah itu bukan tobat. Karena tobat itu dari taba yatubu taubatan. Mengembalikan kesadaran. Tadi. Dari kesadaran. Dari dia yang selama ini kesadarannya ada pada asbak kayu. Sekarang kembalikan pada kesadaran kayu. Tadi semua ya. Tadi malam Abah sudah bahas panjang lebar. Coba lihat. Bahwa aku bukan engkau. Tapi engkau adalah aku. Nah. Jadi hari ini sahabat secara tauhid hari ini tuh harusnya mudah dipahami tauhid itu. Dengan GPS. Bagaimana engkau akan mencari Allah? Nah sekarang Allah ajarkan dengan GPS. Bagaimana engkau akan mencari alamat? Maka itulah kenapa sekarang itu kamu suka minta Sherlock. Nah nanti guru mursyid mulah yang mana Sherlock. Sebetulnya sama. Tadi semua. Pada saat kamu tidak ketemu jalan. Kamu tidak akan mengerti pada saat ruh itu keluar dari jasad. Maka Abah sudah ajarkan 40 hari sebelum kematian, 7 hari sebelum kematian, 3 hari sebelum kematian, 1 hari sebelum kematian. Itu adalah waktu tenggang yang diberikan oleh Allah sebelum ruh itu melewati tenggorokan yang terakhir. Karena pada saat sudah melewati tenggorokan, maka selesailah. Tobat tidak akan bisa diterima. Maka kenyataan yang harus kamu terima adalah apa yang akan kau lihat di hari terakhir. Ruhmu keluar dari jasad. Nah itulah sahabat juga yang harus dipahami kata Abah. Jadi kenapa kita butuh guru mursyid sekarang?
Kenapa kamu butuh petugas PLN untuk menyambungkan? Karena kalau tidak nyambungkan dengan cara yang salah, bahro. Maka itu namanya mencuri dari semua. Kalau kamu mengambil WiFi dari orang dengan mencuri-curi PIN orang, itu namanya adalah penyambungan ilegal dari semua. Ya. Makanya kenapa Allah kisahkan di alam dunia ini tentang kawin tadi semua. Kawinlah manusia wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Disuruh kawin tadi semua. Bagaimana petugas pertanian, bagaimana mengkawinkan tadi semua adalah apa namanya? Pada tanaman kurma dikawinkan tadi semua. Kawinkan tadi semua supaya bisa berhasil menghasilkan surga, buah atau samrohnya tadi semua ya. Jadi tauhid ini mengawinkan. Kalau syirik adalah memecahkan. Maka tadi kenapa Allah marah pada syirik? Karena syirik itu adalah bukan pada prinsip Allah. Karena prinsip Allah itu mentauhidkan adalah mengawinkan, menyatukan. Wahada yuwahidu tauhidan itu. Selalu prinsip dasar Allah itu adalah mengembalikan. Makanya kembalikan sudul kasroh bil wahda. Pada titik yang sama itu. Kembali pada Allah. Kenapa disuruh kembali pada Allah? Supaya kamu sekarang mendapatkan surga Allah. Sekarang. Supaya kamu sekarang. Cuma syaratnya untuk ke situ Allah nyuruh kita. Allah tidak memaksa sebetulnya sahabat. Maka kenapa menggunakan kata lau? Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum. Awikhruju min diyarikum. Seandainya aku ingin wajibkan. Seandainya kata Allah. Tapi Allah tidak kan di ayat yang lain la ikraha fiddin. Aku tidak kan. Agama itu tidak la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kamu mau jadi masuk Kristen silakan, mau jadi Majusi silakan, mau jadi Yahudi silakan, mau jadi apapun silakan, mau maling silakan, mau ibadah silakan, nggak ibadah silakan. Nggak ada paksaan la ikraha fiddin. Pahami itu ya. Tetapi konsekuensinya kepada dirimu. Allah tidak akan memasukkan kamu ke surga dan neraka. Tapi Allah sudah membuat hukum sunatullah. Kalau kamu begini akan begitu. Kalau begini akan ditarik begitu. Kalau begitu akan ditolak begitu. Maka ada hukum tolak menolak. Ada hukum tarik menarik. Ada hukum tabur tuai. Ada hukum relativitas. Ada hukum resonansi, vibrasi. Ada hukum inilah what you do, what you get. Apa yang kau pilih. Dalang hanya akan menggerakkan tingkat kesadaran si jiwa itu. Bahkan dalang akan memberikan tubuh baru kepada si dalang, si wayang, tergantung kesadarannya. Kalau kesadarannya binatang, maka Tuhan happy saja memasukkan kita ke dalam tubuh binatang. Karena yang sebenarnya dari kita itu adalah ruh Allah yang ditiupkan. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, adapun ruh itu apakah kita manusiakan atau tidak? Itu terserah kita. Dan Allah sudah menggunakan kata lau. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Maka itulah kata Abah hari ini hanya sedikit orang yang bisa sampai kepada isbatul yakin. Yang Abah temukan saja di Asia Tenggara ini saja hanyalah 3 orang saja yang sampai dia pada martabat isbatul yakin. Apa itu martabat isbatul yakin? Isbat, semuanya nyata. Barjah nampak, sirat nampak, surga nampak, neraka nampak. Tadi semua. Dan dia menemukan Dajjal pada dirinya. Dia menemukan Imam Mahdi pada dirinya. Dia menemukan Isa pada dirinya. Dia menemukan Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail pada dirinya. Dia menemukan Bima Sakti pada dirinya. Dia menemukan galaksi Skyway pada dirinya. Dia menemukan Badrun pada dirinya. Dia menemukan matahari pada dirinya. Dia menemukan Allah dan kerajaannya pada dirinya. Dia menemukan Ka'bah pada dirinya. Dia menemukan gereja juga pada dirinya. Dia menemukan kuil pada dirinya. Karena dia Atman. Karena dia Sang Hyang Widi. Karena dia Allah. Karena dia Elohim. Karena dia Allah. Karena dia. Inilah sahabat.
Dia sudah bertemu dengan Musa pada dirinya. Dia sudah bertemu dengan Adam pada dirinya. Dia sudah bertemu dengan Yahya pada dirinya. Dia sudah bertemu Yusuf pada dirinya. Dia sudah bertemu di penghujungnya wa anna ila rabbikal muntaha. Dan dia sudah bertemu dengan Ibrahim pada dirinya. Nah inilah sesungguhnya, kata Abah juga. Maka hari ini pemberi peringatan itu bermunculan. Adalah untuk memberikan penyadaran kepadamu. Karena manusia sudah keluar dari orbit. Manusia sudah keluar dari orbit. Dari semua. Bagaimana manusia adalah keluar dari orbit pada saat manusia saling menyakiti. Pada saat manusia saling menghina. Pada saat manusia saling mencaci. Pada saat manusia saling membunuh. Pada saat manusia adalah sudah tidak lagi ke sifat kemanusiaan. Maka Tuhan ajarkan di kehidupan ini sahabat. Bagaimana tanaman ia hidup tidak untuk dirinya sendiri. Tanaman tidak pernah meminta. Pohon mangga ini tidak pernah mengeluh. Pohon mangga ini tidak pernah minta disiram. Pohon mangga ini tidak pernah minta pupuk. Dan dia terus berbuat kebaikan. Ahsin. Kama ahsanallahu ilaika. Dia kasih bunga. Dia kasih buah. Dan buahnya tidak pernah dimakannya oleh dirinya. Walaupun hanya satu. Pohon pisang itu. Dia mengerti. Tidak pernah minta air. Tidak pernah minta disiram. Tidak pernah minta pupuk. Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Diam. Tapi berbuat. Menyadari. Merasakan kehadiran Tuhan. Dan dia adalah berbuat sebagaimana Tuhan berbuat. Pisang itu berbuah. Tidak pernah satupun pisang yang dimakannya. Diberikannya kepada. Nah inilah. Sesungguhnya harus dipahami oleh kita. Tapi kita manusia. Tiap hari mengeluh, tiap hari protes, tiap hari ini, tiap hari masalah, tiap hari marah, tiap hari ngadu domba, tiap hari saling menghina. Bahkan pada saat dia berbuat, tidak ada yang buat orang lain, dimakannya sendiri. Semua usahaku, uangku, rezekiku, semuanya milikku. Hanya sahabat. Maka ruh adalah seperti air. Kalau ruh itu masuk ke gelas, ya mirip gelas. Ruh itu milik ke teko, ya mirip teko. Itu yang ditiupkan Allah itu. Kenapa ruh itu sekarang mirip kamu? Karena itulah. Karena kita manusia. Maka ruhmu juga wildanun mukhaladun itu. Yang selalu berumuran muda. Itu pun mirip manusia. Tapi hati-hati. Dia akan berpindah pada cangkang yang berbeda. Itulah surga atau neraka. Maka bagi orang-orang yang sudah sampai kepada isbatul yakin, yang sudah membunuh dirinya, yang sudah menjadi golongan yang kecil tadi kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum itu, maka dia warsyadda tasbita di bawah, dia sudah sampai kepada isbatul yakin. Maka bicaranya bukan pada mulutnya, tapi pada kalam Allah. Melihatnya bukan pada matanya, tapi pada basar Allah. Mendengarnya bukan pada telinganya, tapi pada sama Allah dan sami'nya Muhammad. Dan dia berilmu bukan pada ilmunya, tapi pada ilmunya Allah. Dia bergerak pada kudrat dan iradatnya Allah. Dia tidak ada lagi yang dilakukannya semua. Dia sudah mukhlas semua. Ya. Maka dia orang ini adalah memberikan peringatan, adalah menyadarkan tadi semua tentang hari-hari Allah, tentang janji Allah. Karena kalau tidak, maka itulah manusia akan berpindah, ruh akan berpindah. Karena ruh itu pada saat masuk ke manusia mirip manusia. Pada saat masuk ke domba mirip domba. Pada saat masuk ke kambing mirip kambing. Pada masuk ke jin mirip jin. Itulah ruh. Karena ruh itu seperti air. Ya. Dan itulah yang ditiupkan Allah pada kita. Ayo. Kembalikan. Dan tujuan perjalanan kita adalah kembali menjadi manusia. Mengembalikan manusia, bukan orang. Ada orang, ada manusia. Maka itulah sahabat dalam Al-Quran Allah menyebutnya insan. Ada Allah menyebutnya ada ins. Walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Tapi Allah menyebutnya kul a'udzu birabbin nas tuh. Maka penghujung perjalanan kita adalah menjadi manusia.
maka dia akan melihat bertemu dengan Tuhannya pada wujud manusia. Dari Malikin Nas, Ilahin Nas, semua ya. Dia akan menyaksikannya Tuhannya pada wujud manusia di dunia ini maupun di akhirat. Itulah baginda Nabi pada saat Mi'raj ya, sendiri. Pada saat sampai di Sidra Al-Muntaha, Nabi celingak-celinguk mencari Allah. Ternyata kok yang ada cuma diriku. Karena ternyata yang dituju adalah yang menuju. Ternyata yang dicari adalah yang mencari yang dicari. Ternyata yang diingat itu yang mengingat. Ternyata yang disembah itu yang itulah wa anna ila rabbikal muntaha. Kesadaran penghujung daripada manusia.